Bapak Ibu undangan yang sudah bergabung di Zoom meeting, selamat siang. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Nurul Jadid, yang kami hormati pimpinan rektorat, wakil rektor 3, yang kami hormati pimpinan fakultas, pimpinan lembaga, beserta Bapak Ibu Ketua Program Studi dan juga seluruh Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pertama, rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini atas limpahan rahmatnya kita bisa melaksanakan agenda sosialisasi survei kepuasan tahun akademik 2021-22 yang semester genap. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya selalu sampai kepada kita semua. Amin. Susunan acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Ketua LPPM Bapak Furkon, dan dilanjutkan pemaparan hasil survei kepuasan Civitas Akademika, dosen, kemudian mahasiswa dan tenaga kependidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Idil Gufron, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan terakhir adalah penutup. Marilah kita Marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan. Barangkali diawali sambutan dari pimpinan rektorat yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3 kepada Bapak Muhammad Fadli Hidayat MKom. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati secara khusus Pak Hasan ini yang hadir dari pimpinan di Pascasarjana. Yang lain sepertinya belum hadir. Yang saya hormati segenap kepala lembaga yang ada di Universitas Nurul Jadid. Ini Pak Ansori harusnya ikut ini karena berkaitan dengan kepuasan SDM itu. Ada Pak Ansori, ini Pak hadir Pak Jarwo. Mendengarkan bersama di Pasca Pak. Baik Pak Hasan. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi hasil kepuasan, pengukuran kepuasan dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa. Ini sebagai bentuk bahwa UNUJA sudah mulai menerapkan basis mutu dalam tata kelola. Salah satunya dilakukan melalui audit mutu internal, lalu kemudian audit ketercapaian kinerja dan pengukuran kepuasan dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Nah, sebagaimana masing-masing kita sudah ketahui bahwa proses penjaminan mutu ini menjadi salah satu syarat perlu yang ada di akreditasi BAN PT, baik itu APT maupun APS, juga menjadi syarat perlu di beberapa LAM yang saat ini sudah ada. Lalu kemudian dengan poin yang sangat besar di situ, di seluruh LAM. Oleh karena itu, harapannya jangan ada lagi pada saat akreditasi prodi menanyakan mana hasil kepuasannya, mana tindak lanjutnya, mana laporannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka penting menurut saya ini dekan-dekan harusnya juga hadir dan
unit-unit kerja yang berkaitan dengan pengukuran kepuasan ini juga hadir. Tadi sudah di-share oleh Pak Furkon, untuk aspek kepuasan mahasiswa itu meliputi sarana prasarana khususnya di bidang pendidikan, lalu kemudian kehadiran dosen, lalu kemudian layanan, lalu kemudian pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa dan aspek 4 anti, ini juga amanah dari Kemendikbud. Lalu kemudian di bidang kepuasan dosen itu berkaitan dengan SDM, ada kompetensi, ada layanan karir, lalu kemudian suasana kerja, lalu kemudian terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini harusnya juga dihadiri oleh bagian LP3M. Tolong kalau LP3M belum bisa hadir segera dihubungi agar ada perwakilan yang hadir ya. Lalu kemudian pengembangan kompetensi suasana kerja, pengembangan karir, kebutuhan kesejahteraan itu untuk aspek tenaga kependidikan ini juga berkaitan dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu, saya minta kepada LP2M selaku pelaksana pengukuran kepuasan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan agar menyampaikan secara real hasil dari pengukuran kepuasan ini, dan bagaimana ke depan juga masing-masing dari fakultas dan prodi ini juga berkontribusi untuk mensosialisasikan kegiatan ini kepada seluruh mahasiswa, tenaga kependidikan maupun dosen agar dapat berpartisipasi dalam melakukan pengisian. Semakin banyak yang mengisi, data yang kita simpulkan akan semakin valid, dan tindak lanjut yang akan kita lakukan akan semakin tepat sasaran dalam melakukan perbaikan mutu di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, hasil dari kegiatan sosialisasi ini nanti bisa dibentuk dalam sebuah laporan dan bisa dibentuk dalam bentuk rencana tindak lanjut yang bisa segera dieksekusi ya, sebagai bagian dari tindak lanjut hasil pengukuran kepada mahasiswa. Saya sangat berterima kasih sekali. Ini termasuk bagian dari proses manajemen mutu yang sangat baik menurut saya dan perlu dipertahankan, dan juga keterlibatan dari seluruh unit kerja itu juga diperlukan khususnya di fakultas dan di prodi. Jadi jangan ada lagi ke depan pertanyaan-pertanyaan, mana pengukuran mahasiswanya, mana laporannya, mana tindak lanjutnya, mana ininya. Segera Bapak Ibu nanti bisa mengakses itu di di laman LP2M. Di situ ada hasil pengukuran kepuasan, sudah diterjemahkan kepada seluruh prodi. Bagi prodi yang mengisi, misalkan mahasiswanya mengisi sedikit, dosennya mengisi sedikit, ya sudah terima apa adanya itu. Gitu. Jadi jangan lagi membingungkan LP2M pada saat pemenuhan kebutuhan akreditasi. Jadi ini kan kadang-kadang karena sedikit, seperti tracer kemarin itu, mungkin karena sedikit yang isi, lalu kemudian bagian LPPK ini bekerja keras lagi bagaimana mengisi lagi itu sesuai dengan standar-standar poin-poin yang diperlukan. Saya harap itu sudah tidak ada lagi, semuanya berbasis mutu, semuanya berbasis dokumen, semuanya berbasis laporan agar pada saat penyusunan dan kebutuhan lain itu bisa dilakukan secara lebih optimal dan lebih mudah. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta yang hadir. Mudah-mudahan niat kita untuk melakukan manajemen berbasis mutu ini bisa sinergi dengan peningkatan kualitas layanan dan pengembangan SDM baik dosen maupun tenaga kependidikan, dan mudah-mudahan ini beriringan dengan pencapaian indikator kinerja, lalu kemudian yang terakhir adalah pencapaian visi misi UNUJA sebagai kampus berbasis kebermanfaatan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Rektor 3 atas apresiasi dan arahannya. Selanjutnya sambutan dari Kepala LPPM Universitas Nurul Jadid kepada Bapak Muhammad Furkon MKom. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Bu Astuti? Terdengar Pak, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Nur Jadid, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor yang berkenan hadir pada hari ini, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Nurfadli Hidayat MKOM, yang kami hormati pula para rekan-rekan pimpinan, baik itu fakultas, di lembaga, dan juga tentu adalah Kaprodi sebagai ujung tombak nanti ketika hasil kepuasan ini sudah disosialisasikan, tentu juga akan ada rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan di masing-masing prodi, supaya nanti tiap semester ada perbaikan sesuai dengan yang diharapkan. Bapak Ibu, kegiatan kepuasan, hasil kepuasan ini memang kita laksanakan setiap semester, begitu. Jadi setiap semester, dan biasanya kami lakukan itu di akhir semester setelah berakhirnya masa ujian akhir semester. Nah, di mana masa-masa tersebut biasanya para mahasiswa, dosen, ini akan melakukan proses input nilai atau cross check nilai di aplikasi mahasiswa atau di aplikasi dosen. Nah, harapannya memang ketika jadwal-jadwal tersebut memang dosen lebih banyak mengakses aplikasi dosen dan aplikasi mahasiswa, sehingga itu mengharuskan para sivitas akademika ini melakukan pengisian survei. Sementara itu untuk yang dosen dan mahasiswa. Kemudian untuk yang tendik berbeda dengan dosen dan mahasiswa, karena memang untuk tendik belum terintegrasi dengan SIMPT. Harapannya nanti ke depan bisa terintegrasi dengan SIMPT sehingga tidak menggunakan platform yang berbeda. Selama ini untuk yang tendik menggunakan Google Form, dan dalam tingkat responden atau partisipasi memang relatif cukup kecil. Mohon izin untuk menampilkan sekilas saya kira terkait dengan statistik sosialisasi terkait dengan kepuasan di semester ini, Bapak Ibu, di semester genap ya. Jadi mohon maaf, ini untuk yang semester genap. Jadi pastinya di semester genap ini memang kami sosialisasikan di akhir-akhir ini ya, sebetulnya di pertengahan tahun kemarin sebetulnya. Nah, kami sedang juga menggarap untuk hasil kepuasan di semester ganjil. Nah, tentu harapannya tidak akan berbeda jauh. Kami sudah memplotting hal-hal seperti itu terkait dengan beberapa aspek. Nah, harapannya nanti ada rencana tindak lanjut, mungkin bisa nanti perbandingan, dan seperti yang dikatakan tadi oleh pimpinan bahwa hasil ini ada data yang sudah kami olah dari aplikasi untuk survei, baik itu untuk dosen dan mahasiswa. Sehingga memang itu ada data realnya, dan kalaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka Bapak Ibu mungkin bisa menjadi evaluasi secara bersama bagian-bagian apa yang perlu diperbaiki, begitu. Nah, secara umum bahwa data mahasiswa, kemudian data dosen, dan juga data tenaga kependidikan yang melakukan pengisian ini ada agak sedikit berbeda ya, karena memang untuk mahasiswa di semester genap ini, dari mahasiswa yang aktif yaitu ada 4.703 mahasiswa yang aktif, kemudian yang merespon atau yang mengisi dalam hal ini adalah ada sekitar 3.645 gitu. Bisa dikatakan persentasenya 77% lah, saya kira begitu. Nah, tentu hal ini banyak faktor, saya kira banyak faktor kenapa tidak sampai dengan 100%. Memang surveinya tidak populasi ya, tapi sampel begitu ya, Nah, harapannya mungkin tiap tahun nanti akan naik mendekati semua mahasiswa
mengisi. Bisa saja faktornya adalah mereka terlewat dengan jadwal mengisi survei, bisa saja karena memang tidak mengakses aplikasi mahasiswanya, atau mungkin tidak berlanjut ya perkuliahannya dan yang lain. Mungkin itu banyak faktor. Kemudian untuk yang dosen, dari 212 dosen yang aktif pada semester genap itu, ada 143 dosen yang mengisi atau merespon terkait dengan survei. Gitu. Nah, ini juga tentu banyak faktor. Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja terlewat masa pengisiannya, sudah habis, begitu. Atau memang dosennya, saya kira kalau dosen tidak mengisi aplikasi nilai, ya mungkin tidak tuntas mungkin ya proses penilaiannya. Ya mungkin bisa saja terlewat masa jedanya, dan mungkin ada juga dosen yang mengisi di akhir-akhir untuk menilai mahasiswa tersebut. Karena memang ketika mau masuk ke aplikasi dosen, beliau harus, atau dosen yang bersangkutan itu harus mengisi survei tersebut. Kemudian untuk tenaga kependidikan, memang kalau di dosen ini ada sekitar persentasenya 65 sekian, kemudian kalau yang tenaga pendidik memang agak jauh ya, dari 73 yang mengisi hanya 35. Mungkin salah satu faktornya adalah karena memang masih menggunakan Google Drive, sehingga ketika ada proses edaran tidak langsung mengisi begitu. Kemudian juga hal-hal yang lain barangkali ya. Tapi kalau nanti ada sebuah sistem yang mengharuskan mereka untuk membuka dan mengisi, maka mungkin bisa lebih banyak lagi respondennya. Gitu. Dari 73 hanya 35, ada sekitar 47 sekian persen yang mengisi terkait dengan survei kepuasan di semester genap. Gitu. Nah, secara umum memang dalam ini universitas ya, jadi aspek kepuasan universitas bisa dikatakan bahwa masih dikatakan baik Bapak Ibu. Jadi baik 79 atau di bawah 81 itu adalah kategori baik. Kalau sudah 81,25% ke atas itu adalah baik sekali. Karena memang ukuran, kalau melihat instrumen ukuran kepuasan di BAN PT, maka pengukurannya nanti ada baik sekali, baik, cukup, dan juga kurang. Jadi dalam aspek tangible tadi yang seperti yang saya share di grup Unijaya itu, aspek kepuasan mahasiswa masih dikatakan cukup baik, yaitu 79,9%. Kemudian untuk aspek reliability ini adalah 78,3%. Kemudian responsif saya kira ini 75,7%, kemudian assurance 75,6%, empathy 75,4%, dan 4 anti ini sedikit rendah, bisa saja karena persepsi mahasiswa bisa beda ya, karena memang rata-rata item dari 4 anti itu adalah item yang bersifat negatif, dalam artian bahwa pertanyaan-pertanyaan yang negatif. Barangkali bisa saja persepsinya mahasiswa bisa salah menjawab dan semacamnya. Tapi secara umum hasil yang kami olah 45,6, masih sangat rendah begitu ya. Nanti kita coba lihat di hasil yang ganjil, kira-kira apa ada perubahan atau tidak. Ini secara umum untuk secara keseluruhan, Bapak Ibu. Secara keseluruhan bahwa aspek kepuasan mahasiswa kalau di rata-rata ini adalah baik ya, baik. Tapi kalau setiap prodi memang kalau punya target unggul dan yang lainnya, maka tidak hanya cukup baik, tidak puas harus lebih baik, tapi harus meningkatkan semua aspek tadi itu dengan ya sasarannya adalah unggul, yaitu baik sekali. Kemudian yang kedua adalah aspek kepuasan dosen. Aspek kepuasan dosen secara umum di Universitas Udayana di semester genap tahun 2021-22 ini bisa dikatakan rata-rata adalah baik sekali, karena di atas 81 gitu ya, 81, sekian. Misalkan aspek kompetensi 90,7%, kemudian aspek karir 89,2%, aspek jabatan 87%, sama dengan suasana akademik, penelitian dan karya ilmiah ketika mereka mengisinya 88%, PKM 86%, kemudian aspek tambahan di sini 84% sampai dengan sosial dan kesehatan. Jadi bisa di rata-rata memang aspeknya adalah cukup baik atau baik sekali ya begitu. Jadi kategori baik sekali sudah cukup. Nah, tentu dari baik sekali ini
harus ada beberapa aspek yang mungkin perlu tetap ditingkatkan supaya nanti bisa memiliki nilai yang sempurna tentunya ya. Nah, kemudian dari aspek kepuasan tenaga kependidikan, rata-rata memang dari pengembangan kompetensi, suasana akademik, kemudian pengembangan karir, sampai dengan anti korupsi di sini adalah di atas baik sih, yaitu baik sekali. Karena memang rata-rata paling kecil itu adalah 84,0%, yaitu di kebutuhan sosial dan keagamaan begitu. Jadi memang di aspek dosen dan tenaga kependidik rata-rata sudah baik sekali, cuman di aspek mahasiswa, pengukuran dari mahasiswa itu rata-rata masih baik, yaitu bisa dikatakan baik. Nah, ini menjadi salah satu peluang peningkatan yang perlu kita lihat. Berarti dari aspek mahasiswa secara umum di semester genap mereka menilai bahwa kinerja Unuja itu adalah baik begitu. Kemudian dari dosen dan tenaga pendidikan sudah sangat baik. Nah, tentu di masing-masing laporan kami sudah menyertakan rekomendasi. Jadi kalau melihat rekomendasi dari instrumen Ban PT, begitu biasanya Ban PT menyarankan untuk minimal per semester itu melakukan tindak lanjut sebanyak 2 kali dari hasil kepuasan. Nah, di laporan itu sudah kami sertakan Bapak Ibu, nanti terutama yang prodi dan fakultas itu ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti. Nah, tentu tindak lanjut itu tidak bisa kita laksanakan kalau tidak semua aspek berjalan secara satu kesatuan, yaitu sesuai dengan visi misi dan yang lain begitu. Jadi kalau kami juga mengukur kepuasan, maka harapannya memang rencana tindak lanjut yang dilakukan ini akan ditindaklanjuti oleh beberapa komponen yang ada di Indonesia. Misalkan di bidang akademik, yaitu di prodi, di fakultas, kemudian kalau terkait dengan sarana berarti bagian sarana, kalau terkait dengan layanan kemahasiswaan ya layanan kemahasiswaan dan yang lainnya. Dan sementara mungkin untuk aspek kepuasan, ini kami belum bisa mengukur di tingkat personal dosen. Nah, personal dosen memang belum kami belum bisa membuat itu, dalam artian bahwa kinerja dosen itu bisa dihitung atau bisa di survei juga tingkat kepuasannya per personal. Nah, ke depan mungkin kami coba merancang itu dalam artian bahwa kinerja dosen kita atau kinerja pendidik kita ini bisa dinilai di personal sesuai dengan aspek. Kalau dosen mungkin akan dinilai oleh mahasiswanya per dosen, sehingga dalam hal beberapa aspek tadi kira-kira mana yang kira-kira yang mungkin perlu ditingkatkan. Itu mungkin salah satu evaluasi kami di LPPM untuk tingkat kepuasan, tapi sementara kami menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di eksternal, yaitu di Ban PT ataupun LAM terkait dengan aspek survei. Saya kira itu beberapa pengantar dari kami, Bapak Ibu, terkait dengan aspek survei kepuasan, baik itu tenaga pendidik, dosen, dan juga mahasiswa secara umum. Nanti setelah ini mungkin akan lebih detail dijabarkan oleh Pak Idil sebagai Kabid Penjaminan Mutu untuk tiap-tiap hasil dari survei kepuasan per fakultas dan tentu juga nanti akan mengandung di per prodi. Saya kira demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Furqon atas paparannya tadi secara ringkas resum dari hasil survei kepuasan tahun akademik 2021-2022 yang semester genap. Selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Muhammad Idil Gufron untuk melanjutkan mempresentasikan barangkali 10-15 menit, Pak Idil. Nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Kami persilakan Pak Idil, monggo. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah enak, Bu Tuti? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada sosialisasi hasil survei kepuasan. Khususnya kami akan melaporkan terkait dengan hasil kepuasan sivitas akademik di semester genap kemarin.
tahun akademik 2021-2022, menambahi dari paparan yang telah dijelaskan oleh Bapak Kepala kami, bahwasanya pada survei kepuasan sivitas akademik akan kami rinci beberapa yang perlu kami jelaskan terkait dengan survei kepuasan. Yang pertama terkait dengan instrumen, baik itu instrumen kepada mahasiswa, kepada dosen maupun kepada tenaga pendidikan, kemudian responden, jumlah responden dan cara penghitungan ya secara umum, kemudian hasil surveinya, dan yang terakhir rekomendasi serta kesimpulan. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Yang pertama adalah instrumen. Jadi instrumen kepuasan mahasiswa, seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya ada 6 aspek yang kami survei. Yang pertama aspek tangible, yakni yang berkaitan dengan sarana, baik itu sarana pendidikan, alat perkuliahan, media pengajaran, sarana pendidikan, dan yang lain-lain, yang di dalamnya memiliki 30 instrumen. Kemudian ada aspek reliability, yaitu keandalan dosen dan juga staf akademik, sebesar 18 instrumen. Kemudian ada aspek responsiveness, yaitu sikap tanggap, ada 5 instrumen, asuran perlakuan kepada mahasiswa itu ada 4 instrumen, aspek empati itu ada 8 instrumen, dan 4 anti, di sini ada 27 instrumen. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan instrumen tidak kami jelaskan di sini, akan tetapi Bapak Ibu sekalian bisa melihat secara langsung di laporan kami yang telah kami upload di website LPPM. Namun secara umum saja bahwasanya instrumen kepuasan mahasiswa ini apakah terlihat Bapak Ibu sekalian ya? Belum. Belum Pak Ibu. Oke. Berarti harus di stop dulu kalau begitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang ini terlihat ya? Iya, terlihat. Ya, biar tidak lama, sebenarnya di situ ada link yang mengarahkan kepada jumlah instrumen yang terdiri dari masing-masing aspek itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya ada instrumen kepuasan dosen yang total keseluruhan instrumen itu ada 49 pertanyaan. Dari 49 pertanyaan itu dibagi kepada 10 aspek, yakni ada aspek pengembangan kompetensi, pengembangan karir, jabatan, suasana kerja, penelitian dan karya ilmiah, kemudian PKM, kemudian ada tugas tambahan, ada aspek kebutuhan kesejahteraan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan sosial dan keagamaan. Ini instrumen yang kami bagikan kepada dosen dan juga kaitannya dengan detail instrumennya. Mohon maaf kami masih belum bisa untuk menampilkan karena harus tutup buka, kan tetapi nanti Bapak Ibu sekalian kami coba untuk menge-share materi pada siang hari ini, dan juga Bapak Ibu sekalian bisa lihat secara langsung di laporan kami. Untuk selanjutnya ada instrumen kepuasan tenaga pendidikan, ada 63 pertanyaan yang terbagi di dalam 7 aspek, yaitu ada aspek pengembangan kompetensi, ini hampir sama ya, hanya yang tidak sama dengan kompetensi dosen, yakni adalah penelitian dan karya ilmiah, kemudian PKM. Jadi ada itu, kemudian ada tambahan aspek anti korupsi, yaitu ada 35 instrumen. Bapak Ibu sekalian, dari instrumen tadi, maka responden yang kita lakukan pada tahun akademik 2021-2022 semester genap ini
dari mahasiswa tadi sudah dijelaskan sebenarnya, kami hanya menyampaikan secara umum bahwasanya mahasiswa yang melakukan survei atau jumlah respondennya pada semester kemarin untuk mahasiswa sebesar 3.645. Kemudian untuk dosen 143 dan tenaga kependidikan 35 orang. Proses penghitungan survei kepuasan kita menggunakan skala Likert dengan kategori pada masing-masing instrumen itu ada yang sangat setuju, kemudian setuju, kurang setuju, dan yang terakhir tidak setuju. Mohon maaf, bukan kurang setuju tapi cukup ya, cukup setuju, kemudian yang terakhir tidak setuju, yang semuanya dihitung melalui SPSS untuk skornya secara umum karena memang masing-masing instrumen di 3 unsur ya, unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan ada beberapa atau ada jumlah instrumen yang berbeda. Secara umum bahwasanya kita melakukan scoring, bahwasanya nilai 25 sampai 43,75 itu maka hasilnya kita kategorikan atau kita skor D atau kurang. Begitu seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Furkon. Jadi ini dasarnya bahwasanya nilai nilai dari keseluruhan survei di masing-masing aspek itu kita nilai seperti ini. Kalau 81,26 hingga 100 maka nilainya atau skornya sangat baik. Untuk hasil survei Bapak Ibu sekalian ini secara umum kami jelaskan per fakultas. Jadi pada Fakultas Agama Islam sebenarnya dari nilai yang barusan saya share dan saya jelaskan, untuk aspek tangible pada Fakultas Agama Islam itu 80%, Fakultas Teknik juga sama 80,70%, Fakultas Sosial dan Humaniora 77,80%. Namun di sini yang perlu kami tekankan bahwasanya dari sekian nilai ya, pada masing-masing aspek ini ada beberapa yang nilainya sangat minim karena nilai terendah itu adalah 43,1 ya, 3,10 barusan itu sesuai dengan tabel. Di sini hanya Fakultas Agama Islam yang pada aspek 4 anti itu mendapatkan skor 43,40%, sehingga hasilnya atau pada saat kita akumulasikan mempunyai nilai kurang. Untuk yang fakultas lainnya 47, 46 hingga 50 itu masuk kategori cukup. Untuk hasil survei kepuasan dosen, alhamdulillah secara umum dosen mengisi sangat baik sekali karena sudah di atas 81% rata-rata, sehingga hasilnya secara keseluruhan di masing-masing aspek pada masing-masing fakultas itu mendapatkan nilai sangat baik. Dan untuk yang tenaga kependidikan di sini juga hampir sama karena sudah 81% rata-rata hasilnya, maka nilai akhir dari survei kepuasan tenaga kependidikan itu mendapatkan nilai sangat baik. Nah, rinciannya Bapak Ibu sekalian, dari hasil survei mahasiswa FAI, mohon izin ini sambil lalu bisa dibaca, kami bantu untuk membaca. Yang pertama dari aspek tangible, di Fakultas Agama Islam itu mendapatkan 80%, sehingga nilainya adalah baik. Reliability-nya 78%, juga menghasilkan atau nilainya baik. Yang berbeda atau yang tidak sama ya, jadi 456, maksud kami 345 itu semuanya mendapatkan nilai baik, hanya di aspek 4 anti, yakni anti korupsi, anti intoleransi, anti kekerasan seksual, dan anti perundungan, nilai aspeknya adalah 43,4%. Sehingga
secara nilai mendapatkan nilai kurang. Untuk Fakultas Teknik, pada masing-masing aspek, ya, dari aspek tangible hingga aspek 4 anti, itu yang berbeda hanya di aspek 4 anti, lainnya mendapatkan nilai baik. Yang 4 anti ini masih kami kategorikan cukup karena nilainya di atas 41%, 43%, sehingga nilai dari aspek 4 anti pada Fakultas Teknik ini mendapatkan nilai C atau cukup. Pada Fakultas Sosial dan Humaniora ini hampir sama ya dengan teknik. Jadi yang aspek 4 anti ini nilainya sangat kecil ya, atau dikategorikan cukup daripada yang lain. Kemudian pada Fakultas Kesehatan itu sama, di aspek 4 anti juga mendapatkan nilai 46,2%. Jadi mungkin seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Furkon tadi, karena kita menilainya adalah negatif ya, maka bisa saja mahasiswa ini pada saat ada instrumen atau ada pertanyaan yang berkaitan apakah saya dibully, sangat setuju. Padahal nilai sangat setuju itu harusnya kita kecil, kan, tetapi dimaksud dengan sangat setuju itu tidak dilakukan oleh mahasiswa. Seperti itu. Ini kita akan mengevaluasi lagi terkait dengan pertanyaan atau instrumen yang berkaitan dengan 4 anti sehingga mahasiswa lebih mudah untuk memahami. Terkait dengan hasil survei untuk program pasca sarjana hampir sama, yakni pada aspek 4 anti itu mendapatkan nilai cukup. Ini untuk hasil survei mahasiswa. Sedangkan untuk aspek maksud kami untuk hasil survei dosen itu hampir rata-rata seperti yang dijelaskan oleh Pak Furkon secara umum, bahwasanya dari 10 aspek nilainya adalah A semua. Bersama dengan Fakultas Teknik, kemudian Sosial dan Humaniora, serta dosen kesehatan dan pasca sarjana semua mendapatkan nilai A pada unsur dosen ya. Hanya beberapa saja yang mendapatkan nilai baik. Tapi secara keseluruhan, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Furkon tadi, secara universitas hasilnya sangat baik. Untuk hasil survei tenaga kependidikan pun hampir sama Bapak Ibu sekalian, bahwasanya dari 7 aspek semua mendapatkan nilai baik, sehingga bisa dianggap terkait dengan pengembangan kompetensi yang ditawarkan oleh universitas kepada tenaga kependidikan itu sudah sangat memuaskan para tenaga pendidikan. Begitu juga kaitannya dengan aspek anti korupsi, itu juga dikategorikan sangat baik. Jadi yang terjadi pada Universitas Nurjadid yang berkaitan dengan anti korupsi itu sudah sangat bagus sekali. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dari hasil survei baik itu mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan, ada beberapa rekomendasi dan juga kesimpulan. Yang pertama, secara umum pada aspek 4 anti di Fakultas Agama Islam itu kan memperoleh nilai kurang ya, atau D. Sehingga diharapkan fakultas dapat menindaklanjuti melalui surat edaran ataupun pedoman penerapan 4 anti pada Fakultas Agama Islam. Sehingga di semester selanjutnya mahasiswa dapat memahami apa yang harus dilakukan sehingga bisa meningkatkan survei kepuasan pada aspek anti korupsi, 4 anti. Kemudian yang nomor 2, hampir sama dengan yang lain, yakni di Fakultas Teknik, Kesehatan, Sosial Humaniora, dan Program Pasca Sarjana mendapatkan nilai cukup, sehingga yang menjadi rekomendasi adalah bagaimana hasil survei di semester berikutnya itu dapat meningkat ya, lebih baik, sehingga yang awalnya C bisa meningkat kepuasan mahasiswa terkait dengan anti korupsi mendapatkan nilai B maupun nilai A. Yang ketiga, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kepala kami, bahwasanya fakultas itu diharapkan menyusun laporan tindak lanjut atau
feedback dari hasil survei kepuasan. Kemudian yang nomor 4 adalah unit yang berkaitan dengan instrumen pada masing-masing aspek, karena tadi di aspek mahasiswa ada aspek tangible, sarana prasarana, maka di sini yang bertanggung jawab juga bagian sarana prasarana. Bagaimana dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa di aspek tangible tadi. Kemudian ada aspek ketanggapan dosen. Bagaimana hasil survei yang telah diterima pada semester kemarin itu bisa ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan. Jika itu berkaitan dengan aspek kesejahteraan maupun aspek sosial dan keagamaan, maka di situ secara umum universitas juga bisa merekomendasikan atau membuat kira-kira apakah membutuhkan pedoman atau membutuhkan surat edaran sehingga sivitas akademik secara umum itu bisa puas terkait dengan layanan yang telah diterima pada Universitas Nur Jadid. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian terkait dengan paparan kami yang berkaitan dengan prodi masing-masing. Ini karena sangat mendukung sekali ya. Karena yang kami laporkan adalah fakultas, maka di situ ada beberapa prodi yang memang hasil surveinya kecil, sehingga pada saat di rata-rata pada fakultas tersebut hasilnya juga kecil. Ada beberapa program studi di masing-masing fakultas yang nilainya kecil sehingga mempengaruhi nilai rata-ratanya. Kesimpulannya, data lengkap terkait dengan hasil survei kepuasan dapat mengunjungi website LPPM pada menu penjaminan mutu, kemudian ada laporan kepuasan survei. Begitu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kita bisa diskusi, kemudian kita bisa sharing-sharing kira-kira apa yang perlu dievaluasi, kemudian diberikan masukan sehingga kedepannya survei ini sangat berpengaruh kepada mutu pelayanan kita, universitas kepada sivitas akademik di Universitas Nur Jadid. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Idil atas paparannya. Selanjutnya kami beri waktu, barangkali Bapak Ibu ingin menanggapi atau ingin menanyakan hal-hal yang kurang jelas, kami persilakan bisa melalui via ini ya, kolom komentar ataupun bisa langsung menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Begitu Bapak Ibu. Ini Pak Dekan ya sudah raise hand. Ya, langsung Pak Dekan, monggo. Oke, terima kasih Bu Astuti. Kami mengucapkan banyak apresiasi sekali kepada LPPM terkait pemaparan hasil monitoring dan evaluasi kepuasan. Yang pertama, tadi sempat disampaikan terkait dengan fakultas harus membuat laporan tindak lanjut terkait dengan hasil monitoring dan evaluasi ini. Oleh karena itu, kami dari Fakultas Kesehatan, kalau bisa, dari LPPM itu menyampaikan hasilnya ke kami, menyampaikan hasilnya kami, dan begitu juga rencana tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh LPPM, dari LPPM kepada Fakultas Kesehatan. Jadi kami istilahnya bisa melakukan tindakan-tindakan ataupun kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan tindak lanjut tersebut. Karena kalau kita lihat, kalau saya lihat itu misalkan di tangible itu kan terkait sarana prasarana, secara keseluruhan Fakultas Kesehatan itu baik, tidak bisa mencapai sangat baik. Nah, itu kan bukan ranahnya fakultas dalam hal ini, tapi ranahnya bagian sarana dan prasarana.
Seperti itu Bu Astuti, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dekan. Gimana Pak Purko, mau langsung ditanggapi atau lanjut? Ini Pak Warik 3 juga raise hand. Oke, mungkin saya coba tanggapi dulu ya, Pak Andono. Jadi nanti akan ada sesi ini sebetulnya Pak Andono. Selain sosialisasi secara daring ini, kami nanti akan menyerahkan hasil laporan per masing-masing fakultas, baik itu mahasiswa, dosen, ini kepada masing-masing fakultas begitu. Nah, sebetulnya untuk tingkatan fakultas nanti hal yang paling urgent yang perlu ditindaklanjuti adalah hasil survei tersebut nanti minimal bisa ditindaklanjuti dalam perbaikan proses pembelajaran, Pak Dono. Gitu. Dalam proses pembelajaran tentu dari aspek-aspek yang memang ada kaitannya dengan proses pembelajaran. Kalau terkait dengan sarana prasarana tentu nanti akan kami sampaikan juga ke pihak yang memang berkaitan dengan prasarana. Jadi masing-masing fakultas kan berbeda-beda, misalkan hasil dalam aspek sarana dan yang lainnya. Tentu seperti yang disampaikan Pak Handono, memang kalau dilihat di aspek di fakultas kesehatan ini baik Pak, baik dalam tanda kutip ada beberapa memang yang belum meningkat dalam artian apa naik ke sangat baik begitu ya. Nah, barangkali dalam aspek proses pembelajaran khususnya di Fakultas Agama Islam, di Fakultas Kesehatan nanti bisa dicek prodi-prodi apa saja yang memang cakupan dari apa aspek-aspek tersebut yang masih kecil begitu. Nah, nanti kami coba sampaikan itu ketika di proses penyerahan laporan begitu. Insya Allah nanti kami akan menyerahkan laporan tersebut kepada pimpinan masing-masing fakultas. Begitu Pak Andono kira-kira. Begitu Pak Dekan, Pak Handono, bisa dilanjut, Ge? Oke, terima kasih Bu. Oke, siap. Ge, selanjutnya kami persilakan Bapak Warik 3. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan berkaitan dengan sinkronisasi antara capaian pengukuran kepuasan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan ini sebagaimana tertuang dalam Renstra yang terbaru ini sebagai bentuk sinkronisasi saja bahwa indikator capaian di tahun 2023 itu minimal hasil pengukuran kepuasan itu adalah baik sekali 82%, ya, baik sekali 82% di seluruh fakultas, sehingga nanti akumulasinya kalau di seluruh di tingkat universitas tetap menjadi 82%. Silakan Bapak Ibu nanti bisa cek di Renstra itu, termasuk yang sudah disebar ke masing-masing fakultas itu bahwa ketercapaian itu 82%. Itu satu. Yang kedua, kita perlu melakukan analisis lebih dalam lagi berkaitan dengan pengisian survei yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Di dosen itu ada kenyamanan dalam bekerja. Itu nilainya sangat tinggi sekali saya lihat. Sedangkan kita tahu realitasnya bahwa mereka belum punya kantor. Yang jelas kalau belum punya kantor, ini tidak relevan jika hasil pengukurannya itu adalah baik sekali. Contoh misalkan seperti itu. Maka perlu ada proses pengukuran lanjutan. Contoh misalkan memanggil dosen, beberapa dosen, itu untuk dilakukan wawancara. Bagaimana Anda mengisi sehingga Anda menentukan Anda sangat setuju, sedangkan Anda tidak punya kantor. Sedangkan Anda tidak, misalkan begitu ya. Nah, ukuran-ukuran ini perlu dilakukan agar terjadi sinkronisasi antara kondisi di lapangan dengan pengukuran dosen. Saya tadi agak ini juga pada saat ditampilkan jumlah kepuasan dosen berkaitan dengan suasana kerja. Bisa jadi suasana kerja mereka sangat puas karena mereka tidak mengajar dan tidak ada peringatan dari dekan atau dari pimpinan universitas. Bisa jadi itu dianggap sangat puas sekali. Jadi begitu. Saya sangat puas dengan suasana kerja di Universitas Nurjadid karena meskipun saya tidak mengajar, saya tetap tidak mendapatkan peringatan. Bisa jadi begitu, kepuasannya arahnya negatif kan gitu. Jadi perlu ada menurut saya
tindak lanjut yang bisa dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau melakukan proses wawancara. Begitu juga di poin pertanyaan terkait 4 anti itu nilainya sangat kecil sekali seperti yang disampaikan tadi. Ada analisis masalah kemungkinan mereka mengisi tidak paham bahwa puas tidak puas itu berkaitan dengan nilai dan berkaitan dengan jawaban yang diisi oleh mahasiswa. Terus kemudian yang ketiga, hasil ini sudah mencakup seluruh prodi, seluruh fakultas. Ya, berkaitan dengan sarana prasarana karena memang fakultas tidak punya kewenangan dalam melakukan perbaikan sarana prasarana itu, sedangkan yang membutuhkan perbaikan adalah fakultas. Langkah yang perlu dilakukan dalam menentukan tindak lanjut adalah bagaimana ada rapat koordinasi antara fakultas-fakultas dengan sarana prasarana untuk meningkatkan mutu sesuai dengan hasil isian kepuasan tersebut. Kan gitu. Jadi nanti dituangkan tindak lanjutnya itu di sarana prasarana, tapi sudah mencakup rekomendasi atau usulan-usulan yang disampaikan oleh fakultas kepada bidang sarana prasarana. Begitu juga bidang-bidang yang lain. Seperti misalkan SDM, kepengurusan jabatan akademik dan jabatan fungsional itu menyatu secara terpusat di universitas. Jadi perlu ada rapat koordinasi untuk melakukan tindak lanjut yang ada di hasil kepuasan, pengukuran kepuasan. Nanti diajukan kepada pimpinan untuk dijadikan SK rencana tinjauan manajemen. Gitu. Poin-poin apa saja yang perlu ditindaklanjuti dari proses pengukuran kepuasan ini. Yang keempat, bahwa seluruh pengukuran kepuasan ini nanti akan masuk ke semua indikator yang ada di LED, seluruh LAM, seluruh ban PT. Bidang sarana prasarana akan masuk di situ di poin evaluasi. Sebelum menganalisis SWOT, tentu hasil kepuasan juga dicantumkan. Lalu kemudian di bidang SDM terkait masalah kepengurusan jabatan akademik. Di bidang layanan, di bidang SDM, lalu kemudian di bidang sarana prasarana, lalu kemudian di bidang pendidikan. Ini juga akan masuk nanti di situ. Oleh karena itu, masing-masing prodi, masing-masing fakultas harus menyusun tindak lanjut sebagai bentuk tindak lanjut dari pengukuran kepuasan ini, meskipun pengukuran kepuasan menjadi satu dilakukan oleh LP2M, yang seharusnya memang dilakukan secara lebih rinci oleh gugus kendali mutu di tingkat prodi, tapi tidak masalah. Yang penting kita sudah punya laporan dan saya sangat mengapresiasi sekali lagi. Yang penting tindak lanjut ini yang seharusnya nanti perlu dilakukan tindak lanjut yang jelas sehingga nanti di tahun 2023 proses pengukuran kepuasan itu dapat mencapai peringkat baik sekali 82%, karena jika satu saja turun dari persentase itu maka di penilaian akreditasi akan turun menjadi 3,5, tidak menjadi 4 lagi. Dan itu nilainya sangat besar terkait dengan luaran pengukuran kepuasan terpidana. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warek. Tadi ada 4 hal yang ditekankan ya. Pak Furqon, saya langsung serahkan Pak Furqon aja nggih. Ya, baik, terima kasih Pak Fadli atas masukannya dan itu menjadi masukan untuk kami juga sebetulnya. Memang secara umum untuk hasil semester genap ini memang untuk bidang mahasiswa belum sampai 82 kan, minimal 82 Pak untuk yang baik sekali itu. Nah, nanti kami coba lihat lagi hasil di semester ganjil karena kami belum mensosialisasikan untuk ganjil ya, karena baru tuntas, kemudian kami baru memperoleh datasetnya, kami akan olah. Insya Allah dalam waktu dekat pula nanti kami coba sosialisasikan. Nah, ini hasil yang genap Pak. Harapan kami memang nanti akan ada peningkatan dari yang di bawah, yang kategori baik begitu ya, kategori baik ini menjadi peningkatan. Memang secara umum seperti yang kami sampaikan di awal bahwa untuk kepuasan mahasiswa ini baik Bapak Ibu, baik dalam kategori baik. Ya kalau diinstrumenkan ya 3,5 begitu Bapak Ibu. Nah harapannya
per semester ada peningkatan dari tiap-tiap aspek tersebut begitu. Kalau yang dosen dan tendik memang kalau diukur memang sudah baik sekali, cuman kan mungkin banyak aspek kenapa dosen kita memilih begitu. Bisa saja mungkin mereka merasa puas dengan ada salah satu wacana dengan tidak dikejar-kejar, mungkin ya lebih bebas mungkin apa dan sebagainya. Tapi itu banyak aspek sebetulnya. Nah, harapan kami memang RTL yang dari masing-masing fakultas ini perlu ditindaklanjuti, tidak hanya puas dengan laporan yang kami buatkan, tapi memang ditindaklanjuti karena yang paham dosen dosen di masing-masing fakultas adalah Bapak Ibu yang ada di fakultas, yaitu pimpinan dekan dan juga kaprodi. Nah, sehingga yang paham realnya mereka adalah orang-orang yang memang di bidang akademik, yaitu di fakultas. Kami sebagai bagian pengawasan dan penjaminan mengukur hasil, menyediakan instrumen, kemudian mengukur hasil instrumen, dan harapannya nanti bisa kita jadikan evaluasi secara bersama. Saya kira begitu mungkin tambahan dari saya, Mbak Siti. Ya, baik. Saya sedikit aja menambahkan Pak Furkon, tidak apa-apa. Mungkin masukan dari Pak Warik juga tadi, analisis dari item pertanyaan itu memang seharusnya kita update terus untuk instrumen survei kepuasan, baik itu yang untuk sasaran mahasiswa, sasaran dosen, maupun sasaran ketenaga pendidikan. Juga dengan item sejumlah 92 pertanyaan, kalau dari hasil uji validitas dan rehabilitasnya memang sudah valid. Namun memang seharusnya ada penjelasan lebih dulu ketika sebelum diisi oleh responden, itu minimal memang harus ada penjelasan terlebih dahulu bagaimana petunjuk dan cara mengisinya, sehingga bisa jadi terkait dengan ya 4 anti itu juga banyak salah persepsi ya. Khawatirnya mungkin mahasiswa ini terkait benar dan salah, padahal kan survei itu memang apa yang persepsi yang benar-benar mereka alami begitu. Mungkin nanti ke depannya bisa kita update lagi untuk instrumen yang digunakan begitu. Ini dilanjut nggak Pak Furkon? Ini Pak Ansori angkat tangan. Silakan. Pak Ansori jangan dekat-dekat Pak Herman, tidak Pak Herman suruh pindah dulu, Pak Herman. Pindah rumah sementara sambil lalu ada agenda percepatan menindaklanjuti lektor kepala dan nunggu mau telepon LLDK. Yang ingin saya tanyakan ini, saya butuh data terkait informasi kepuasan tentang layanan jenjang karir dosen masing-masing fakultas. Fakultas mana yang kurang, fakultas mana yang sudah cukup, itu saya butuhkan. Nah, kebetulan saya mengakses apa yang di-share oleh Pak Furkon di grup Unuja Jaya, itu belum ada downloadnya. Nah, itu mungkin yang saya tanyakan langsung ke poinnya. Baik, makasih Pak Ansori. Jadi memang saya share sekalian ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya di laporan survei kepuasan yang sudah kami publish, itu yang hanya digenap saja. Jadi kalau Pak Ansori mengakses yang sebelumnya, misalkan yang ganjil atau yang ganjil genap 2023 belum bisa diakses Pak Ansori. Jadi yang bisa Bapak Ibu itu di 2122 ini digenap, misalkan ketika Bapak Ibu mengakses untuk yang jenjang dosen ya, misalkan di FHI. Nah, ini bisa diakses dan nanti akan diperoleh khusus untuk yang jenjang karir, misalkan di poin ke B, Bapak Ibu nanti bisa share ke bawah. Nah, share ke bawah sini nanti akan diperoleh jenjang karir untuk yang dosen FHI saja. Nah, misalkan secara umum, nah ini Pak Ansori, jenjang karir yaitu 91% di Fakultas Agama Islam, dengan rincian masing-masing prodi itu kalau di yang dosen secara umum Pak Ansori, jadi secara umum, jadi ini jenjang karir dosennya, jadi yang menyatakan sangat baik sekian, yang menyatakan baik sekian, yang cukup sekian. Sehingga kalau di rata-rata prosentasenya adalah 91%. Tentu akan berbeda dengan prodi yang lain.
Misalkan di Fakultas Teknik, di Fakultas Kesehatan, di Pasca Sarjana, itu akan berbeda. Begitu Pak Ansori. Sementara yang bisa diakses di genap 2122. Yang ganjil kami sedang olah, dan hasilnya nanti kami coba visualisasikan dan juga kami upload di website. Begitu. Suaranya Mbak Suti belum? Oh iya, Ya. oke. Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang perlu ditanyakan kembali mungkin. Secara umum berarti terkait dengan jenjang karir sudah puas dengan kinerjanya Pak Ansori, gitu Bu. Iya, betul. Ya, nanti mungkin bisa Pak Ansori bisa ngecek di masing-masing fakultas kira-kira yang nilainya masih kategori baik begitu, yang mungkin perlu ada pendampingan secara khusus begitu. Atau kalau memang seperti yang kami sebutkan tadi, kalau rata-rata sih kalau untuk dosen itu 89. 89 ini dalam kategori baik sekali begitu ya. Tapi kalau dilihat masing-masing fakultas nanti mungkin akan berbeda tingkat kepuasannya. Ada yang mungkin baik, ada yang mungkin sudah baik sekali. Nah, mungkin yang kategori baik ini mungkin perlu ada koordinasi lanjutan mungkin dengan pimpinan terkait dengan bidang kepegawaian, sehingga harapannya memang periode berikutnya bisa lebih meningkat lagi begitu. Termasuk juga tendik Pak Ansori. Kalau tendik sepertinya tidak ada jenjang karir ya. Cuman pengembangan kompetensi sepertinya. Oh, ada sih. Jenjang karir ada 84 ya. Kalau tendik 80 pengembangan karir atau jabatan yaitu 84 secara umum di universitas begitu. Ya, untuk jenjang karir memang agenda ini kita fokuskan untuk di 2023 itu kita masuk ke tenaga kependidikan. Oke, siap Pak Ansori. Mbak Suci. Ya, diakhiri ya Pak Furkon jika memang sudah tidak ada lagi. Ada perasaan Pak Hambali? Oh, Pak Hambali, Pak Warek Ya. 1. Oke, monggo Bapak Hambali, Warek 1 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Lembaga Pengawasan dan Jaminan Mutu yang telah mengadakan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kewajiban penuntasan tugas dan kewajiban. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga pada kawan-kawan dengan khutbah ya. Pada mereka bertawid Allah, saya mengingatkan pada diri saya sendiri, kemudian kepada seluruh jamaah dalam jemaat rahimahullah gitu kan. Satu pesan yang sering kali disampaikan oleh Pak Rektor kita Gus Hamid, tantangan terberat bagi kita itu ketika kita dipuji, ketika kita berada di atas kemudian kita diam. Nah ini maka kita akan ya berbangga diri, kemudian dianggap sesuatu itu sudah selesai, sehingga akan berdampak kepada macetnya dinamika dan kreativitas. Karenanya berkenaan dengan hal ini, tadi hasil dari survei kepuasan, Pak Warid kita sampaikan, paling tidak semua ini itu terkait dengan survei kepuasan ini minimal berada di standar 81% ya, atau 82% itu diupayakan seperti itu. Kemudian berkenaan dengan hal ini juga ada disebutkan tadi Fakultas Agama Islam yang masih belum memenuhi standar seperti yang kita harapkan. Nah, oleh karenanya RTL rencana tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu perlu untuk dapat dicermati. Kalau perlu ya dicatat, kemudian di skala prioritas pekerjaan apa yang datang dulu hari ini, kemudian besok apa, kemudian besok lusa apa, mana yang perlu segera ditindaklanjuti untuk dapat segera dilaporkan, dipertanggungjawabkan. Saya kira ini penting ya sebagai pengingat bagi kita
bahwa Unja saat ini insya Allah akan lebih baik dengan penyusunan indikator lebih konkret, lebih lengkap yang dilakukan oleh Pak Waridika dan kawan-kawan itu. Mudah-mudahan di milestone yang kedua, Unja ini akan menjadi kampus unggul itu betul-betul bisa terwujud karena faktor kerigitan kita dalam memperhatikan skala prioritas pekerjaan yang harus dilakukan itu sesuai dengan indikator dan ekstra dan indikator. Kemudian yang selanjutnya, kami mungkin ingin berdiskusi atau perlu ada penjelasan dari LPPM berkenaan dengan instrumen kepuasan. Jadi di skala Likert itu memang terkadang agak ambigu dan susah untuk dapat memahami betul apa yang dimaksud dengan instrumen itu. Di situ ada sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Bisa saja seperti yang disampaikan Pak Idil barusan itu sangat setuju, padahal sangat setuju itu nilainya sangat jelek gitu ya. Tidak kemudian sangat setuju itu memiliki nilai paling tinggi, tidak. Nah di sini ambiguitas itu dalam penyusunan instrumen kepuasan itu kan tentu sudah dilakukan pengukuran melalui reliabilitas itu kan. Nah, apakah ini ya ketika instrumen di penyusunan instrumen untuk kepuasan baik itu kepada dosen, kemudian teknik dan tenaga pendidikan itu untuk dapat untuk dapat dimusyawarahkan atau dikonsultasikan kepada pimpinan, harapannya adalah sungguh para dosen kemudian mahasiswa yang mengisi kepada instrumen kepuasan itu tidak ambigu dalam memahami pertanyaan. Harapannya seperti itu. Ya mohon maaf, satu sisi dalam hal ini saya kan memang di tendik ya, di pimpinan. Tapi sisi lain, kita semua ini kan juga dosen. Ketika kita sebagai dosen itu diminta oleh LPPM untuk juga dapat mengisi. Saya sendiri dulu kadang ini sangat setuju apa enggak ya? Ini apakah sudah sesuai apa enggak ya? Ini betul-betul dilakukan oleh Unja apa enggak ya? Maka subjektivitas itu terkadang juga muncul. Kenapa subjektivitas saya itu muncul? Karena saya di samping dosen, tapi saya juga sebagai pimpinan. Ini artinya bagaimana ada harapan yang tidak objektif. Hasil dari survei kepuasan itu Unja memiliki nilai yang baik. Nah ini kan sebenarnya tidak bagus juga. Padahal yang kita harapkan adalah nilai baik itu adalah sesuai dengan objektivitas sarana. Saya kira itu tanggapan dan beberapa masukan yang barangkali dapat juga ditindaklanjuti oleh LP3M atau oleh LPPM. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warek atas arahannya dan masukannya. Baik, barangkali ada tambahan lagi mungkin dari Bapak Warek 3 atau Bapak yang lain. Sudah Bu, saya sudah Bu. Nggih, Pak Warek. Jika tidak ada Pak Furqon, kita sepakati diakhiri nggih. Oke, jadi insya Allah sudah. Nanti kita coba olah yang hasil yang ganjil. Kami adakan kegiatan yang sama dan masukan-masukan yang sudah kami terima dari pimpinan dan juga rekan-rekan. Coba kami akomodir sesuai dengan kebutuhan. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kita akhiri secara bersama acara sosialisasi survei kepuasan di semester genap tahun akademik 2021-2022. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir untuk mengikuti acara bersama pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Warek 3, Warek 1, dan juga semua peserta undangan. Saya akhiri mewakili dari LPPM Universitas Nurul Jadid.
Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Absennya mana absennya ini? Nanti biar bisa dibuat laporan ini. Nggih, Absennya Pak Warek, Nidom nanti. bisa kembali. Pak Nidom. Ya. Atau nanti di grup Unujazah juga bisa. Oke, siapa? Siapa? Oke. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin Terima kasih keluar. banyak Bapak Ibu sudah hadir. Oke.